sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya kalian semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Karena kalian generasi hebatnya Indonesia. Dan oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, kali ini Kak Rendi mau ajakin kalian berimajinasi nih. Berimajinasi kayak apa, Kak? Hari ini Kak Rendi bakalan ajak kalian bareng-bareng sama-sama jadi Menteri Perekonomian Kreatif dan juga Pariwisata. Jadi ekonomi kreatif dan pariwisata yang sekarang dijabat oleh Pak Sandiaga Uno. Boleh banget kalian bayangin untuk mata pelajaran ini kalian jadi Wamen Parekraf. Maksud saya adalah menjadi Menteri Parekraf. Nah, oke, sobat belajar, kenapa sih Kak? Kok harus begitu? Karena hari ini kita bakal bahas ini nih, dia sobat belajar. Gimana sih cara kita untuk memanfaatkan produk-produk dari kebudayaan Indonesia di bidang ekonomi kreatif dan juga pariwisata? Yang ternyata si eko kreatif ini juga dapat menghasilkan banyak cuan sobat belajar. Wow, ngomong-ngomong tentang cuan, ada apa ya? Di sini kita klik yuk. Ini dia sobat belajar. Ternyata industri kreatif telah membantu Indonesia untuk menghasilkan cuan yang tinggi. Wow, ternyata ekonomi kreatif lumayan juga ya. Dia telah memberikan sumbangan yang banyak sekali terhadap devisa negara kita, terutama pada bidang-bidang berikut sobat belajar. Dan 3 sektor yang menyumbang ekspor terbesar di bidang perekonomian Indonesia. Dari segi ekonomi kreatif, itu adalah dari segi kuliner, yaitu makanan. Yang kedua dari fashion, pakaian. Dan yang ketiga dari segi kerajinan atau kriya. Bangga ya jadi anak Indonesia yang karyanya terus mendunia dan disukai oleh kalangan asing. Dari segi kuliner misalkan, seperti ada beberapa merek mie instan yang memang menjadi kesukaan juga nih dari Indonesia dan juga luar negeri. Terus juga makanan-makanan tradisional seperti rendang dan lain-lain yang juga merupakan salah satu makanan terenak di dunia versi beberapa platform yang kemudian juga dari segi kerajinan dan juga fashion. Batik, kayu, mebel, bangku-bangku ukiran itu ternyata sangat digemari oleh orang-orang di seluruh dunia sobat belajar. Sehingga hal ini dapat membantu kita mengumpulkan cuan yang banyak dan membantu perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yuk sektor-sektor apa aja sih yang telah membantu perekonomian Indonesia sehingga bisa dapat cuan yang banyak sekali untuk bidang ekonomi kreatif. Kita mulai dari yang pertama, ada iklan, film, video, fotografi. Nah, jadi ternyata bidang iklan, film, video, dan juga fotografi kita juga merupakan salah satu industri kreatif yang telah menyumbangkan juga banyak cuan nih kepada kita. Nah, jadi harus bangga ya jadi anak Indonesia ya, yang tentunya tetap harus meningkatkan kualitas kita dari segi baik itu film, video maupun fotografi. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur. Nah, kalau kita lihat di sini ya sobat belajar, arsitektur mengenai bagaimana sih tentang rancang bangun. Nah, ternyata rancang bangun Indonesia, apalagi yang ada sentuhan-sentuhan tradisionalnya nih sobat belajar, ini juga ikut membantu dari sektor ekonomi kreatif untuk memberikan cuan yang tinggi kepada devisa negara. Selanjutnya ada fashion. Pakaian kita seperti batik, kemudian juga pakaian-pakaian adat budaya ini ternyata juga nggak hanya digemari dari dalam negeri kita aja sobat belajar. Tapi juga digemari oleh seluruh masyarakat dunia. Bahkan beberapa merek ternama dunia mereka juga menggunakan batik nih sebagai salah satu bahannya. Jadi bangga banget ya. Jadi anak Indonesia yang kaya akan budaya dan juga kaya akan kreativitas.
Kemudian dilanjutkan dengan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini juga menjadi salah satu ya, ajang yang menarik wisatawan untuk datang ke negeri kita menyaksikan. Seperti apa sih seni pertunjukan yang ada di bumi kita? Baik itu dari tari-tarian, pertunjukan seni drama, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Kemudian juga dari musik, yang ternyata musik tradisional, musik modern apabila dipadukan juga dapat menghasilkan harmoni-harmoni yang sangat indah dan hanya dimiliki oleh manusia Indonesia saja. Jadi bangga banget ya terhadap musik-musik kita. Dan juga penerbitan serta pencetakan yang menjadi salah satu aspek dari bidang industri ekonomi kreatif yang memberikan cuan yang tinggi Sobat Belajar kepada kita semua. Dan selanjutnya adalah layanan komputer. Nah, dari segi layanan komputer ini tentunya ini juga merupakan salah satu bidang ya dari ekonomi kreatif yang memberikan cukup banyak cuan Sobat Belajar untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah pada bidang riset dan juga pengembangan. Ini yang sangat mendukung ya, karena nggak cuma memberikan banyak cuan, tapi juga mendukung dari segi edukasi ataupun pengetahuan. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, dengan terus meningkatkan perekonomian kreatif kita, artinya kita juga bisa membantu Indonesia untuk terus meningkatkan pendapatan atau terus meningkatkan cuannya. Nah, jadi selain untuk dapetin banyak cuan, ekonomi kreatif fungsinya untuk apa aja ya? Kita akan bahas. Jangan kemana-mana Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah belajar ya, gimana sih hasilkan banyak cuan? Nah, sekarang kita bahas ya tentang si Ekokre yang dari tadi Kak Rindi sebutin mulu nih. Sebenarnya Ekokre pariwisata itu apakah hubungannya? Terus kenapa mereka harus disatuin? Terus gimana caranya mereka bisa ngumpulin duit buat Indonesia? Nah, ternyata begini Sobat Belajar. Ekonomi kreatif dan juga pariwisata mereka sekarang disatukan nih Sobat Belajar dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, yang kali ini dijabat oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, Sobat Belajar, dari segi pariwisata kita dapat menjual beberapa atraksi yang dapat dinikmati nih oleh para wisatawan. Atraksi budaya ini apa sih? Atraksi budaya ini merupakan segala sesuatu yang dapat dinikmati nih oleh wisatawan. Yang mana biasanya dari kegiatan atraksi wisata, pariwisata terutama dalam hal pariwisata budaya ini akan memaksimalkan nih bagaimana kebudayaan itu dapat dibungkus menjadikan sebuah yang kreatif, penuh inovatif dan juga menyenangkan. Nah, ternyata kalau dari segi atraksi wisata di pariwisata budaya ini, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Mulai dari kesenian tradisional, kemudian bahasa tradisional, lagu tradisional, tari-tarian, rumah adat, senjata adat, pakaian, alat musik, hingga kepada makanan dan juga olahraga. Ternyata dalam hal tradisional ini ternyata dapat memikat para wisatawan untuk datang menyaksikan bagaimana sih kegiatan yang sebenarnya terjadi di wilayah Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat lagi ya, Sobat Belajar di sini, kenapa sih pariwisata itu harus terus didukung? Karena pariwisata ini memberikan banyak manfaat Sobat Belajar dari segi pembangunan. Kalau kita lihat ya di sini, manfaat pariwisata di bidang pembangunan ini, diantaranya yang pertama adalah pro-growth atau dia mendukung dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi disokong nih dari segi adanya pariwisata. Karena membuka lapangan pekerjaan baru, menambah devisa negara ataupun pendapatan daerah, sehingga dia sangat cocok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
pro-job. Dia juga akan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya wilayah pariwisata, artinya wilayah tersebut juga membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk dapat melakukan atau melayani kegiatan wisata yang mana akan ada banyak sekali wisatawan yang datang ke lokasi tersebut. Kemudian adalah pro-poor atau menurunkan angka kemiskinan. Nah, jadi dengan adanya pariwisata, karena dengan banyaknya pekerjaan yang terbuka, kemudian juga kita bisa berdagang, membuka peluang ekonomi lainnya, sehingga angka kemiskinan di wilayah tersebut dapat terus turun dan akhirnya bisa hingga titik nol. Nah, inilah yang dimaksud dengan pro-poor atau menurunkan angka dari kemiskinan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pro-teknologi. Dengan semakin majunya desa, banyaknya peningkatan dari segi perekonomian, otomatis ini harus disokong juga dengan sisi teknologi untuk mendukung kegiatan pariwisata. Disediakannya berbagai macam ATM, kemudian juga komputer untuk melakukan misalkan pemesanan melalui online dan lain-lain. Ini juga harus didukung oleh sektor teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah pro-environment. Kalau pro-environment artinya dia juga akan ikut turut serta menjaga lingkungan. Kok menjaga lingkungan sih, Kak? Betul banget Sobat Belajar. Kenapa? Karena kalau lokasi tersebut untuk dijadikan wilayah wisata, artinya kita juga harus menjaga kebersihan dari wilayah tersebut. Supaya apa? Supaya wisatawan tetap mau datang Sobat Belajar. Oleh karena itu, kita harus tetap jaga lingkungannya. Kemudian, pro konservasi. Tentunya ya, kalau wilayah tersebut dijadikan wilayah wisata, nggak boleh rusak Sobat Belajar. Harus terus-menerus dikonservasi, terutama kalau wilayah tersebut berbasis pariwisata lingkungan. Gitu ya Sobat Belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah pro-national character building, atau mereka akan mendukung pembangunan karakter nasional bagi putra-putri bangsanya. Gitu ya Sobat Belajar. Jadi adanya kegiatan pariwisata ternyata mendukung dan memberikan manfaat di banyak sektor ya Sobat Belajar. Dan kita sebagai manusia Indonesia harus mendukung dan juga harus makin memaksimalkan nih pariwisata kita yang sangat luar biasa dari segi fisik, sosial, budaya, dan seluruhnya kita dapat memaksimalkannya. Dan tentunya dibungkus dengan apa? Dengan ekonomi kreatif ini Sobat Belajar. Yang mana segi ekonomi kreatif ini akan mendukung satu pada sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi kegiatan dari pariwisata di ekonomi kreatif ini nggak cuma untuk saat ini aja, tapi bisa untuk generasi-generasi selanjutnya Sobat Belajar. Dan tetap untuk menjaga lingkungannya. Yang kedua, dengan kreatif dan berdaya saing. Nah, artinya memiliki kreativitas yang tinggi, mampu berdaya saing di dunia internasional, ini akan semakin nih mendapatkan banyak lirikan dari pihak-pihak luar. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya terbarukan dan tidak terbatas. Ini juga yang keren lagi ya dari si ekonomi kreatif ini Sobat Belajar. Karena dengan adanya si ekonomi kreatif ini, kita dapat memanfaatkan energi-energi terbarukan nih. Yang tentunya ramah lingkungan dan juga dapat digunakan secara terus-menerus. Misalkan apa? Misalkan tenaga listriknya kita menggunakan panel surya, yang mana panel surya sendiri dapat dimanfaatkan di segi pendidikan dan lain-lain. Sehingga semuanya dapat dimanfaatkan dan dikemas menjadi satu dalam hal kreativitas dan juga industri serta pariwisata. Nah, keren banget ya Sobat Belajar, ternyata dapat dibungkus jadi satu nih. Selain aman buat lingkungan, bikin kita seger karena melihat berbagai macam atraksi wisata, ternyata juga dapat menambah banyak pemasukan atau banyak cuan nih ke Indonesia itu sendiri. Kemudian, ekonomi kreatif sendiri, dia akan menitik beratkan kepada industri-industri tertentu Sobat Belajar. Yang pertama, kepada lapangan usaha yang budayanya kreatif. Seperti adanya fashion dalam hal batik misalkan, atau dalam bentuk tas dan lain-lain. Kemudian lapangan usaha yang kreatif dan
juga hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Nah, ini wajib ya untuk dimiliki agar tidak adanya plagiarisme atau menghilangkan dan menjauhkan dari plagiarisme. Nah, oke ya Sobat Belajar, ini baru tentang si ekonomi kreatif dan pariwisata yang harus dibungkus menjadi satu kesatuan yang epik tentunya. Kita lihat ke yang selanjutnya, bagaimanakah dengan yang ini? Yaitu tentang perkembangan ekonomi kreatif di daerah. Nah, tentunya kalau kita mau mengembangkan nih segi ekonomi kreatif di daerah, kita harus memperhatikan beberapa aspek tersebut nih di bawah ini. Yang akan Karin dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah adanya komitmen dari pimpinan daerah, Sobat Belajar. Jadi, semakin tinggi dan baiknya komitmen dari para pimpinan daerah, ini akan semakin mendukung nih bagaimana sih perkembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Semakin pro pemerintahnya, perkembangannya akan semakin pesat. Yang kedua, dari keberadaan area. Nah, wilayahnya tuh lingkungannya ada nggak wilayah yang bisa dijadikan sebagai lokasi ekonomi kreatif? Tentunya di bidang pariwisata. Kemudian yang ketiga, infrastruktur yang baik. Nah, jadi kalau mau membangun tempat wisata, otomatis kita juga harus mendukung di segi infrastrukturnya ya. Jalannya, fasilitasnya, ATM-nya, bagaimana sih hal-hal yang harus ada di wilayah tersebut harus didukung. Kemudian yang keempat, adanya maksud saya adalah adanya komunitas yang kreatif. Nah, komunitas kreatif ini kemudian mereka akan membungkus dan juga memberikan masukan serta memberikan tindakan pengelolaan bagaimanakah industri kreatif yang tepat dan akurat. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengadakan event-event kreatif, Sobat Belajar. Event kreatif itu seperti apa sih? Seperti misalkan ada karnaval budaya, Asian Games, kemudian juga ada pertandingan nasional. Nah, ini merupakan salah satu event-event kreatif. Kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah ya tentunya, dan lembaga pendidikan yang mampu menyodorkan, memberikan ilmu-ilmu ekonomi kreatifnya di bidang ini tentunya. Dan dokumen perencanaan pengembangan industri. Jadi juga kalau kalian mau mengembangkan sebuah industri kreatif, apalagi di bidang pariwisata, ini juga harus dilengkapi nih berbagai macam dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah tersebut. Dan kita lihat pemanfaatannya seperti apa sih di bidang ekonomi kreatif. Salah satu contohnya telah dilaksanakan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan ekonomi kreatif di segi pariwisata ini dapat dilihat yang pertama dari wilayah Raja Ampat Papua, yang mana tentunya Papua negeri yang sangat indah bak surga ini, dia dapat memberikan berbagai macam pemandangan yang indah serta keragaman budaya yang luar biasa. Kemudian keduanya ini disatukan dengan epik oleh ekonomi kreatif menjadi suguhan yang luar biasa bagi para wisatawan. Didukung dengan poin yang kedua, daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang mana ini terkenal ya dengan kain ulosnya. Mereka terus-menerus mengembangkan, mengadakan, mengenalkan juga kain-kain yang mereka miliki yang merupakan salah satu contoh dari segi ekonomi kreatif dan juga pariwisata di bidang fashion tentunya. Dan selanjutnya adalah daerah Kampung Lawean di Solo, Jawa Tengah, yang mana dia merupakan salah satu kampung batik terbesar di Asia Tenggara, Sobat Belajar. Jadi bangga ya, jadi warga Solo, warga Jawa Tengah, dan juga warga Indonesia tentunya yang punya batik yang terus dikembangkan oleh masyarakatnya. Dan kemudian juga kampung adat Bena di Nusa Tenggara Timur, yang mana kampung ini menyerupai benteng, Sobat Belajar, menyerupai perahu. Yang mana struktur ini, bentuk ini digunakan untuk apa? Untuk saling melindungi diri mereka dan dijadikan sebagai benteng-benteng pertahanan. Sehingga nggak ada nih musuh yang mau datang ke dalamnya. Karena ketika mereka datang, akan seluruhnya tahu, Sobat Belajar. Dan seluruhnya dapat menangkap musuh tersebut. Dan yang selanjutnya adalah Pulau Morotai di Maluku Utara yang memiliki pantai yang sangat indah, Sobat Belajar. Nah, di sini lengkap banget ya, Sobat Belajar, dari segi fisik, adat, budaya, dan juga fashion, seluruhnya terkumpul jadi satu di bidang pemanfaatan dari ekonomi kreatif. Nah, kalian juga ya tentunya
harus terus memanfaatkan ekonomi kreatif kita. Gimana sih Kak caranya? Nah, Karindi sediakan nih beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah dengan meningkatkan peran seni budaya dalam pariwisata tersebut. Jadi seni budaya ini dikembangkan, dilestarikan, dikenalkan kepada masyarakat umum. Kemudian yang kedua, mempersiapkan SDM yang kreatif. Anak-anak yang kreatif, ayah, bunda, orang tua semuanya dapat disiapkan menjadi untuk memberikan kreativitas dan juga menyalurkan serta melestarikan nih pengetahuan serta adat budaya dan seluruhnya pada seni ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat keberadaan klaster-klaster industri kreatif. Jadi adanya kelompok-kelompok ekonomi kreatif ini semakin kita sokong dan kita berdayakan. Serta yang keempat, mengembangkan pendekatan regional yaitu membangun jaringan antar klaster-klaster industri. Jadi adanya beberapa kelompok industri ini bisa kita satuin nih Sobat Belajar. Kelompok mana aja sih? Dari industri mana saja dapat kita kumpulkan untuk dimintai bagaimana sih apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian butuhkan untuk dapat kita kembangkan dan kita carikan solusinya bersama-sama di bidang ekonomi kreatif dan juga pariwisata tentunya. Nah, ini beberapa strateginya ya. Sekarang kita lihat apa aja sih manfaatnya kalau kita udah ngembangin? Ternyata banyak banget manfaatnya Sobat Belajar. Dari sisi yang pertama, memberikan kontribusi perekonomian yang sangat signifikan bahkan melejit tajam. Yang kedua, dapat menciptakan iklim bisnis yang sangat baik. Dan yang ketiga, diharapkan bisa membangun citra dan juga identitas bangsa kita nih. Serta yang keempat, mengembangkan sumber daya terbarukan. Dan yang kelima, dengan menciptakan inovasi dan juga kreativitas yang memunculkan keunggulan kompetitif dari sebuah bangsa. Serta yang keenam, dapat memberikan dampak sosial yang positif bagi bangsa Indonesia. Nah, ternyata manfaatnya banyak banget ya Sobat Belajar. Kalau kita lihat di segi ekonomi, pada kependudukan, pada sosial budaya, pada pelestarian kebudayaan, menjaga alam, dan seluruhnya terangkum menjadi satu dalam hal ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Oleh karena itu merupakan peran kita bersama-sama untuk menjaga dan melindungi adat serta kebudayaan negeri kita ya. Serta jangan lupa jaga alam kita Sobat Belajar. Karena dengan itu kita dapat terus mengembangkan ekonomi kreatif kita dan juga pariwisata terutama di bidang budaya. Nah, oke, Sobat Belajar, tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai si ekonomi kreatif, bagaimanakah pemanfaatannya, bagaimana strateginya, dan juga bagaimana sih untuk menciptakan hal-hal yang baik di segi ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dari pertanyaan tadi atau dari penjelasan tadi maksud Karindi, sekarang kita akan masuk nih ke sesi kuis. Oke, sudah siap Sobat Belajar? Kalau sudah siap, di sini Karindi udah siapin nih beberapa soal yang wajib untuk kalian jawab dan akan kita bahas secara bersama-sama. Bagaimana Sobat Belajar? Sudah siap? Mudah-mudahan sudah ya. Dan kita mulai dari soal yang pertama. Bidang pariwisata, keberagaman budaya dapat dijadikan tujuan objek wisata yang dapat mendatangkan apa Sobat Belajar? Apakah A, pendistribusian kebudayaan, atau B, ketenaran, atau C, devisa negara, atau D, kerugian, atau yang E yaitu ekspor atau impor? Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, kira-kira yang mana ya? A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan kalian jawab. Karindi beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawabnya. Gimana, udah siap? Kalau sudah, Karindi hitung ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Sudah cukup ya Sobat Belajar? Di-lock jawaban kalian. Dan sekarang kita cek. Jawaban yang benar adalah pada devisa negara. Kenapa sih Kak kok devisa negara?
Sobat belajar semua yang ada di rumah, kegiatan pariwisata ini yang beragam budaya di Indonesia tentunya akan menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Dan ketika mereka datang ke Indonesia, membelanjakan uangnya di Indonesia, otomatis dengan ini devisa negara akan semakin bertambah. Oleh karena itu, dapat mendatangkan devisa negara. Sehingga dapat meningkatkan pemasukan Indonesia dan meningkatkan di segi perekonomian. Gitu ya Sobat Belajar, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini dia soalnya, karena dibacakan ya. Menjaga keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, diperlukan pelestarian budaya dengan menumbuhkan sikap cinta terhadap budaya dan juga hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Berikut adalah kegiatan yang mencerminkan upaya pelestarian budaya. Adalah A. Mempelajari budaya daerah. B. Mencintai produk luar negeri. C. Menghindari pertunjukan seni budaya. Atau yang D. Menggunakan produk luar negeri. Atau yang E nih, ikut serta dalam pertukaran pelajar. Nah, yang mana nih Sobat Belajar? Gampang banget kan untuk kalian jawab. Dan Karin yakin kalian pasti bisa nih untuk menjawab soal ini. Jangan lama-lama ya, langsung aja nih Karin dihitung 5 detik aja untuk kalian jawab soal ini. Oke Sobat Belajar, Karin dihitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah sudah ya Sobat Belajar, nah pastinya kalian tahu nih jawabannya. Karena pertanyaannya yang mencerminkan upaya untuk melestarikan budaya. Sudah pasti jawabannya adalah yang A, yaitu dengan mempelajari budaya daerah. Dan oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, itu dia ya pembahasan kita tadi mengenai ekonomi kreatif dan juga pariwisata dan juga kebudayaan daerah. Tugas kita bersama untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah ya. Tapi tetap jangan lupa untuk bisa go internasional. Karena saat kamu menjadi anak yang berkualitas, tentunya kamu juga dapat mengenalkan nih, beginilah wajah Indonesia di mata dunia. Bahwa memang kita punya anak-anak yang berkualitas, bukan hanya dari segi pengetahuan, tapi juga seni teknologi dan juga keberagaman budaya. Dan oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!